Tapi justru dalam kerendahan hatimu untuk melayani, nggak perlu harus nongol, yang lakukan yang benar. Itu levelnya level sufi. Enggak lah Bang, berlebihan itu. Berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin berbicara mengenai integritas. Tentunya kita perlu berbicara dengan tokoh atau orang yang betul-betul bisa menjadi panutan dan teladan. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan Bang Surya Chandra. Apa kabar Bang? Sehat Mas Noval. Bicara integritas sebenarnya saya belajarnya darimu. Enggak lah Bang. Saya yakin Bang, orang bisa sukses. Apalagi Abang kan S3 di Leiden Bang ya. S2 di Inggris Bang ya. Dan mohon maaf mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, Abang kan ada sedikit kekurangan di posisi kaki ya. Saya bayangkan Abang dengan sedikit kekurangan itu ditambah minoritas Tionghoa Bang ya. Terus dan beberapa kondisi lain, karena saya baca itu kalau nggak salah orang tuanya Abang itu ini Bang ya, pedagang ayam Bang ya dulu ya. Iya. Dan kemudian dengan kondisi seperti itu Abang bisa sukses lah, saya katakan sederhananya sukses lah gitu. Pernah jadi wakil menteri ATR Bang ya. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Apalagi sekarang ini Abang lebih banyak di sektor politik. Saya yakin untuk bisa sampai di level itu hanya orang berintegritas. Kalau nggak berintegritas nggak mungkin. Itu menurut saya. Tapi saya ingin dapat cerita dari Abang nih. Bagaimana Abang bisa betul-betul itu kan perjuangan keras lah. Bagaimana perjuangan itu bisa sampai ke sana Bang? Gitu lah. Biar orang banyak niru nih Bang. Mungkin baru kali ini nih Mas Novel ya, saya berpikir itu ada kaitan dengan integritas. Ya saya melalui proses itu kan bagi saya memang kenyataan yang ada dan saya hadapi langsung. Oke. Dan memang dari kecil itu relatif saya nggak terlalu pusing dengan pikiran orang Mas. Jadi tidak overthinking, tidak terlalu khawatir dengan pandangan orang ke saya, seperti itu. Jadi ketika waktu kecil diledekin karena kakinya seperti ini, pincang-pincang begitu, terus saya berantem aja, saya tonjok aja. Dan sampai pada satu titik, ngapain nih gue berantem ya, nggak pusing. Gue kaki gue nggak berubah juga, dia pun mungkin juga nggak ngerti. Ya udah saya fokus jadinya, lebih fokus ke belajar. Saya senang sekolah, karena memang sekolahnya itu buat saya spesial. Ada dua abang saya kan berhenti sekolah, Mas Novel, karena nggak mampu bayar dulu. Jadi waktu saya tuh 7 bersaudara ya, anak 6. Saya dengan abang saya yang atas ini bedanya lumayan jauh 6 tahun. Jadi dia udah gede, saya masih kecil, kira-kira begitu. Dan saya ngelihat dia ini ada satu abang lagi berhenti kuliah karena nggak mampu bayar. Aku yang pincang begini, terus SMA mau kuliah, waduh bisa kuliah ya, kalau nggak kuliah ngapain gitu. Sempat stres terus terang. Tapi memang karena memang seneng baca, belajar, mulai mengkonstruksi, cari-cari ini apa ya? Kayaknya saya pengen hukum deh. Dan harus negeri, hukum negeri. Abang UI ya? UI. Kenapa harus negeri? Karena kalau swasta saya nggak sanggup bayar. Saya tahu diri, orang tua saya nggak akan bisa bayar itu. Jadi, dan kenapa hukum? Karena tesnya kan paling gampang relatif, Mas Noval. Jadi 1 banding 200. Saya A1 ya, fisika. Jadi cita-cita awal tuh sarjana teknik. Aduh, kayaknya nggak yakin bisa teknik nih. Mendingan turunin deh hukum yang paling relatif ya. Tapi lama-lama saya suka karena insting atau semangat saya dibedakan dari kecil. Itu mulai jadi dapat penyaluran gitu ya. Dan beruntung ketemu teman-teman atau bacaan yang menarik. Pak Bang Buyung itu buat saya figur yang penting. Jadi
saya masuk hukum, Mas Novel udah tahu, saya pengen ke LBH. Kenapa kok milih LBH? Ya seneng aja gitu, karena kayaknya belain orang miskin, buta hukum. Keren. Jadi masuk hukum dengan tujuan itu. Mungkin seperti kalau sekarang saya analogikan masuk fakultas kewirausahaan, dia pengen jadi pengusaha gitu kan. Kalau saya masuk hukum karena pengen kerja di LBH. Sesederhana itu. Dan jarang sekali kayak gitu loh Bang. Ya, dan itu mungkin ya, ini apa sih berkahnya itu. Fokus jadinya. Belajarnya juga sensitivitas terhadap isu, dan yang paling penting saya kira frekuensi dengan orang-orang. Kayak saya ngikutin perjalananmu itu, ya ini sih nggak seberapa, cuma begini doang. Kalau aku pendek Bang, Abang lebih panjang, perjuangannya luar biasa. Itu frekuensinya langsung nyambung. Iya. Walaupun ini pertama kali kita ketemu langsung, tapi saya merasa negara ini bisa punya harapan. Dan juga waktu saya kuliah ke luar negeri itu kan S2, S3 itu yang buat saya paling menyenangkan. Oh ternyata ada negara yang bisa bener loh, bisa beres. Jadi tergantung kita sendiri. Nah ini saya kira entah itu disebut integritas atau enggak, tapi memang banyak keberuntungan dalam hidupku ini, Mas Novel ya. Saya nggak ribet, nggak punya banyak pikiran yang aneh-aneh. Saya juga nggak pengen kaya. Orang tua paling ngeceknya waktu itu, orang tua gimana ya? Oh ternyata dia masih dagang. Jadi kebutuhan relatif nggak ada. Jadi saya bisa nerusin hobi kerja di LBH. Terus kayaknya mereka juga. Berapa tahun di LBH Bang? 9 tahun. Dahsyat. Kalau LB Jakarta maksimum 9 tahun, Mas Novel. Jadi, tapi saya kepotong. Abang ambil maksimumnya itu ya? Iya. 9 tahun ya? Iya 9 tahun, karena tapi setahun S2. Kepotong setahun S2. Ya itu aja. Terus menarik sekali. Lanjut. Tak potong sedikit Bang. Saya bergaul sama kawan-kawan LBH. Saya terus terang sangat apresiasi loh. Kawan-kawan LBH itu semangatnya luar biasa, etos kerjanya juga tinggi, disiplin. Padahal kalau dihitung-hitung penghasilan dari LBH itu berapa sih kan gitu? Resikonya besar karena membela kepentingan orang tanda kutip orang miskin gitu, orang nggak punya gitu kan Bang, yang ingin mencari keadilan. Benturannya pasti banyak itu. Kawan-kawan LBH kalau saya lihat tiap hari lah pasti benturan itu. Dan itu emang disuruh benturan juga. Disuruh benturan ya, biar kuat juga mentalnya. Tapi itu pelatihan. Tapi yang menarik begini Bang. Di beberapa kesempatan saya selalu bilang sama mahasiswa, Anda kalau mau sukses, maka pikirkan kepentingan orang lain. Kalau perlu pikirkan kepentingan orang banyak. Semakin banyak kepentingan orang banyak yang kau pikirkan, semakin besar kemungkinan kau sukses. Terus yang kedua saya bilang, kamu mahasiswa punya banyak pengetahuan karena kau belajar. Tapi dengan kau peduli dengan kepentingan orang lain, maka kamu bisa memotret permasalahan. Sehingga kau punya peluang menggunakan ilmu untuk mencari solusi atas permasalahan itu. Karena banyak orang yang punya pengetahuan, tapi dia nggak mampu memotret permasalahan. Dia bingung, akhirnya ilmunya ada dalam ijazah, dibawa kemana-mana untuk mencari pekerjaan. Itu problem. Dan saya pikir, apa yang saya katakan itu dijawab semua dengan ceritanya Abang tadi. Bagaimana Abang awal-awal mau kuliah, kemudian mengambil hukum, karena ingin masuk LBH untuk bela kepentingan orang. Dan ternyata itu menjadi jalan Abang seperti sekarang. Barangkali Abang baru kali dicerita ya. Yang barusan kayaknya iya, dalam sisi itu, dari perspektif itu. Tapi memang ini Mas Novel ya, dibilang banget ke situ juga enggak. Kan saya awalnya dengan rasionalitas. Nggak mampu, harus dapat kuliah di negeri. Karena saya pengen kuliah, saya suka sekolah itu. Dan kemudian muncul semangat-semangat itu. Dan memang beruntung saya di LBH, dan saya menikmati saban hari kerja selama 9 tahun ya. LBH Jakarta Bang? LBH Jakarta. Itu buat saya nggak beban ya, karena saya seneng kerjaannya. Saya seneng ketemu masyarakat gitu. Dan barangkali karena goal settingnya udah jelas dari depan, nggak neko-neko hidupnya gitu. Lurus-lurus. Tapi Abang kan kuliahnya di UI, universitas yang nomor 1 lah ya, di Jakarta paling tidak ya. Bahkan kalau di Indonesia bisa jadi nomor 1 juga, tapi kan ada beberapa universitas lain yang agak seimbang.
biasanya kalau orang kuliah di tempat yang bonafit gitu, di universitas yang bonafit, saya pengen masuk di law firm mana ya, kan gitu. Mau law firm yang kira-kira saya dapat dibayar besar lah. Paling tidak orang sekarang banyak memikir begitu. Dulu kepikir begitu nggak sih, Bang? Hampir. Oke. Jadi cuman tidak pada saat saya di LBH. Jadi di LBH mau selesai, saya ditawarin oleh, kalau pernah dengar namanya Pak Sebastian Pompe. Oke. Dia doktor dari Universitas Leiden. Dan dia itu yang membantu mengasistensi teknis untuk penyusunan RUU Kepailitan. Jadi kantornya di BI waktu itu. Saya ditawarin untuk melakukan penelitian bersama dia terkait korupsi di pengadilan. Dan bagaimana membantu pemerintah asistensi teknis, kan dia bekerja di IMF ya. Iya. Saya pikir kalau saya ambil itu, mungkin saya lanjut jadi corporate lawyer. Tapi pas pada saat saya mau ditawarin itu, saya juga udah mau habis dari LBH. Saya pengen kuliah S3. Jadi S3 ini, kayaknya mentrok nih, nggak enak nih. Ya saya jujur aja, saya seneng, tapi saya kalau ada dapat S3, saya ambil S3, saya nggak kerjain itu. Iya. Kebetulan dapat. Dan memang ya mungkin tidak lurus banget ya, Mas Novel. Ada godaan sana, godaan sini. Tapi yang jelas memang saya tertarik tadi justru yang tadi Mas Novel bilang ya, mikirin masyarakat, mikirin orang lain. Ya. Dan itu membantu fokus. Saya jadi iya juga ya, memang selama ini kayaknya saya begitu ya. Saya nggak terlalu pusing. Diri saya cukup aja gitu berasa. Jadi kebutuhan. Jadi nggak sengaja mikir gitu. Kayak. Tapi kalau dilihat Bang, semua di seluruh dunia orang sukses itu pasti basisnya mikirin orang. Kalau orang yang sejak awal hanya mikir dirinya sendiri, pasti so-so aja, biasa-biasa aja. Nggak ada hal yang menonjol dia akan dapat. Ya memang sih, nggak dapat kesulitan juga. Dia hidupnya kayak mudah, lancar gitu-gitu. Tapi sebetulnya orang melihat kesulitan ini kan seringkali salah ya. Orang melihat, wah jangan sampai hidupku menghadapi kesulitan. Padahal justru kesulitan itu bagian dari cara untuk mendidik diri kita. Menjadi tabah, menjadi teguh, menjadi persisten, menjadi kreatif, dan banyak lagi yang lain hal yang menguntungkan. Dengar ini saya curiga dirimu juga punya pengalaman yang mirip-mirip gitu ya, sampai bisa persisten, konsisten. Ya, dan lebih berat Mas perjuanganmu daripada saya. Kalau abang lebih keren. Cuman saya cerita sedikit. Saya pernah juga cerita soal pengalaman saya. Saya SMP, saya sudah kerja. Saya kerja. Mungkin orang nggak tahu, saya kerja malah kuli bangunan. Oh ya? Saya kerja di kuli bangunan. Karena saya diem-diem, orang tua saya lagi sedang ada kesulitan ekonomi. Di mana itu Mas? Di Semarang. Oke. Ada tetangga saya cari, saya kerja deh. Kerja di kuli bangunan. Habis kerja, dulu saya pemalu sekali Bang. Bahkan interaksi sama orang nggak kurang lah gitu ya. Ya saya sekolah aja mikir gitu kan. Tapi ternyata itu cara saya diberikan pelajaran. Ternyata tempat saya kerja itu kuli bangunan di rumah orang Bang, rehab gitu, kerja di rumah orang. Itu tempat tinggalnya teman-teman saya SMP. Jadi begitu saya kerja di situ, teman-teman saya lihat, wah Novel jadi kuli, oh kacau saya pikir. Kita mau diam-diam malah ketahuan. Tapi saya pikir di situ hal positif bagi saya. Kenapa? Mungkin dulu saya agak sedikit pemalu, ya ada mindernya gitulah, karena karena pemalu itu mungkin agak sedikit minder. Justru membuat saya malah kasarnya sombong dan mindernya itu malah pecah. Membuat saya ngapain? Saya mikirin orang. Udah biarin. Yang penting saya berbuat. Nah, hari itu kemudian tempat saya kerja itu ada yang anaknya itu kurang bisa matematika. Saya dulu kayak abang, saya eksak. Saya eksak dan agak menonjol di situ. Lomba-lomba matematika fisika itu saya sering ikut. Kadang-kala menang, kadang-kala kalah juga gitu. Tapi akhirnya saya belajarin dia. Saya ajarin dia bagaimana dia bisa. Setelah dia bisa dan menunjukkan hal yang lebih baik di situ. Walaupun cuma 2 minggu lah saya bantu itu. Kemudian saya malah dikasih hadiah, dikasih uang lah gitu. Dikasih hadiahnya dalam bentuk emas lah gitu. Dan untuk adik saya gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat membantu orang itu justru malah baik gitu.
Nah, saya belajar. Terus kemudian ke SMA saya usaha lagi. Sampai kelas 2 SMA saya buka usaha sendiri. Kelas 3 SMA punya karyawan. Wih. Tapi itu menjadi pelajaran gitu. Dan sama tadinya saya mau ngambil sekolah teknik, Bang. Akhirnya masuk Akpol, Bang. Jadi sekolah hukum. Saya bayangkan saya mungkin Abang juga mengalami pengalaman yang hampir sama lah. Ketika orang eksak itu kan biasanya nih kan kurang suka ngafal biasanya orang eksak nih biasanya. Saya yang biasa merasa bahwa wah bisa nggak perlu banyak ngafal gitu, harus berhadapan dengan buku yang banyak. Waduh, gimana cara ngafalnya? Akhirnya saya pikirkan bagaimana caranya. Oh, saya buat beberapa cara. Di antaranya adalah bagaimana saya merasa kalau ada yang tidak tahu, saya nggak nunggu besok. Hari itu harus selesai. Dan banyak hal lain lagi, tapi Abang mungkin banyak. Tapi ini menarik, Mas. Saya jadi ngebayangin ya model-model kita gitu. Kalau bisa dimodelin. Itu kan berangkat dari Mas Novel bilang pemalu ya. Iya. Kalau saya mungkin mirip, Mas. Tapi saya mikir-mikir sekarang bukan pemalu kita ini. Kita introvert ya, kita pemikir reflektif banget ya. Karena kalau nggak reflektif nggak tahan, Mas, kerja seperti dirimu ini. Ketika diam dan kita merasa jadi pemalu, itu kita observing loh. Kita mengamati situasi, memahami dan mendalami mulai dari situasi orang. Yakin saya secara nggak sengaja atau sengaja pasti leader dirimu. Saya gitu, Mas. Saya nggak pernah jabat yang resmi-resmi ketua kelas, saya nggak tertarik. Tapi preman paling serem di sekolahku dulu, itu Mas saya nurut. Mulai dari SD sampai SMA. Kenapa ya? Ada semacam, mungkin dia melihat ada kewibawaan ya dalam diam itu. Nggak neko-neko, lurus. Pernah misalnya dia itu ngerusak, ada satu kejadian waktu SMA. Dia ngerusakin ini matras buat olahraga. Sekelas, jadi kita nggak bisa olahraga kan. Kepala sekolah datang, wakil kepala sekolah datang ke kelas. Siapa yang ngerusak ini? Ngaku. Kalau nggak, kita skorsing semua. Suruh bicara dulu, ngobrol dulu. Ini saya nggak pernah cerita ke orang lain, benar ke dirimu doang. Itu siapa ngaku? Kalau nggak, semua kita skorsing. Saat itu saya samperin dia. Udah lu ngaku aja ya. Kalau lu takut, gua temenin. Jadi saya ngaku, Mas, bareng sama dia berdua. Kita dua diskorsing, tapi satu kelas nggak diskorsing. Jadinya gara-gara itu. Mungkin setengah gila, nekat, setengah. Karena barangkali ya, Mas Novel dan saya jadi kepikir, jangan-jangan memang punya kenekatan tersendiri ketika yakin pada perjuangan itu. Nggak pusing sama orang lain, karena ini udah pilihan dan barangkali ya itu yang disebut integritas dan aduh saya merinding, Mas, membayangkan kita punya orang seperti dirimu, negara ini tuh dengan segala kerumitan. Saya kok jadi optimis loh berasa, semangat itu. Gini, Bang, bicara soal keruwetan dan kerumitan lah. Memang negeri ini sudah banyak keruwetan dan kerumitan, Bang. Abang kan orang hukum. Bicara soal hukum, korupsi di sektor penegakan hukum juga banyak. Apalagi korupsi di penegakan hukum ini berdampak kepada sektor-sektor lain. Sektor ekonomi, sosial, politik, itu terdampak semua loh, Bang. Jadi kalau bicara lebih mengerucut lagi, ujung-ujungnya korupsi. Karena orang korupsi di sektor penegakan hukum kan karena ada kewenangan yang diperdagangkan atau digunakan dengan salah. Disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi ketika kita melihat itu semua, orang seringkali yang tahu ya, yang paham betul, kadang-kala berpikir, udah deh, itu mau ngapain? Pada pesimis lah gitu. Saya karena dulu sering menghadapi situasi sulit gitu, Bang ya. Dan saya dulu pernah wirausaha juga. Saya itu selalu mempunyai dua hal penting yang saya jadikan pedoman gitu. Saya nggak suka berpikir nggak bisa atau sulit. Bahkan ketika saya dulu masih jadi penyidik Polri pun, nangani perkara yang rumit, saya selalu bilang, kalau anggota saya bilang nggak bisa, saya marahin, kamu nggak ada yang bilang nggak bisa. Semua harus bisa. Caranya gimana? Ya pikirkan gitu. Gitu kan. Begitu juga sulit, nggak ada yang sulit. Bisa, pikirkan. Nah ini, Bang, yang
Nah, kalau Abang melihat situasi, Abang pernah jadi wakil menteri, pernah di kabinet Bang ya, dan Pak di sektor hukum juga banyak, apalagi Abang belajar di luar negeri. Nah, melihat segala kerumitan dan masalah di negeri ini, ditambah dengan saya katakan tadi tentang semua nggak ada yang nggak bisa, semua nggak ada yang sulit. Terus gimana Bang? Kira-kiranya Abang untuk melihat negeri inilah? Mungkin mirip ya, kan secara tersirat kita ini percaya Indonesia bisa lebih baik kan. Ya, saya sangat yakin. Kalau nggak sesantai ini kalau bicara beginian. Tapi mungkin kalau dalam tataran praktis, saya itu orangnya realistis, Mas Novel. Oke. Artinya saya nggak ngimpi ngerubah semuanya. Katakan ada tembok masalah gitu ya. Yang saya cari itu retakannya. Itu di situ tapi persisten gitu dan terus di situ. Dan saya percaya ini yang bisa mengubah itu karena begitu clear, begitu ditunjukkan, apalagi kalau di khususnya di pemerintahan ya, saya 2,5 tahun di pemerintahan itu, memang kepemimpinannya kan keteladanan, Mas. Jadi tunjukkan aja, dilakukan aja, nanti orang ngikut sendiri, ngerti sendiri. Cuman nggak usah semua isu yang memang mereka sebenarnya merasa itu penting, tapi dia nggak punya leadership, nggak merasa ada yang ngomong gitu, nggak ada yang merasa peduli. Saya kan seneng, nanya mulu, jadi saya sering banget rapat gitu. Rapat sering banget dan resmi nggak resmi ya, kadang-kadang sambil makan, saya undang makan siang, cerita. Sama saya sering ke daerah kan Mas, ketemu sama teman-teman BPN se-Indonesia, kantornya banyak, dan kalau ke sana saya nggak pernah sebentar, seminggu. Jadi rada-rada aneh gitu, dan waktu itu juga kebetulan kan COVID ya, jadi banyak perjalanan dinas itu nggak kepake. Saya yang pakai itu waktu kemarin, jadi dari 34 provinsi sebelum pemekaran Papua, udah 32 provinsi saya datang. 132 kabupaten kota. Dan ini nggak ada yang beberapa yang nggak sekali. Papua saya 6 kali, Mas. Papua dan Papua Barat. Terus beberapa provinsi lain juga beberapa kali. Dan itu setiap kunjungan itu semacam investasi ya, juga membangun trust. Sampai sekarang jadi masih relatif teman-teman curhat gitu ya. Jadi saya merasa setelah keluar dari pemerintahan, dulu kan saya background-nya aktivis, Mas. Wah, ini pemerintahan yang ngaco, bla bla. Nggak juga ya. Ada orang yang benar, ada yang mau banyak usaha. Malah ya. Banyak. Cuman memang mesti ada leadership, mesti ada orang yang memang mau nunjukin dan siap berkorban. Dan tidak harus ngambil kreditnya. Jadi walaupun ini barangkali inisiasinya dari saya, tapi begitu berhasil, I did it myself, kata mereka. Itu saya senang gitu, Mas. Dan saya nggak perlu kredit, karena saya udah cukup. Udah jadi wamen, mau apa lagi? Misalnya gitu. Dan menarik tadi ceritamu itu ya. Dan buat saya, ya asik ini, Mas. Ini bukan cuman topik yang bicara di otak ya, tapi ada hati. Dan integritas itu barangkali kombinasi pikiran, hati, ada keyakinan di situ. Menarik sekali Bang. Senang banget ini bisa diundangmu ini. Dan gini Bang, seringkali ya orang, sebetulnya tadi yang Abang bilang, dari pemerintahan juga orang yang baik banyak sekali Bang, di semua level. Saya sangat yakin sekali. Tapi kadangkala orang itu melihat situasi yang rumit tadi, situasi yang korup mungkin ya. Dia melihat bahwa ini sulit sekali dirubah. Kenapa dia bilang begitu? Ini menurut saya nih Bang, bisa jadi saya salah. Kenapa dia bilang begitu? Karena dalam asosiasinya dia mau merubah. Kalau dia dalam pikirannya mau berbuat, mungkin lain soal. Kenapa? Kenapa orang bisa putus asa? Karena dia mengukur segala sesuatu dari hasil saja. Tapi ketika orang orientasinya kepada proses, dia menyiapkan rencana, dia melakukan sesuatu, dan dia konsisten mengatur, dan dia terus memperbaiki cara, itu mungkin akan lebih asik dan lebih membuat orang punya harapan. Saya sangat meyakini itu. Nah, ini yang seringkali orang kemudian tidak mau melihat di situ. Orang, apalagi zaman sekarang nih Bang, orang lebih suka yang instan. Berbuat, mana kamu sudah berbuat sekian tahun, mana hasilnya gitu loh. Quick win. Quick win. Betul. Jadi sekedar melihat dari hasil saja. Padahal proses itu penting, dan paling penting proses.
Kenapa? Karena di situ kita bisa mengajak semua orang. Dan saya pernah mendengar ini Bang, dari orang, dari tokoh lah ya. Ada penilaian dari orang-orang tokoh-tokoh di luar sana ya, bukan dari orang Indonesia, yang melihat bahwa Indonesia ini dianggap kurang bisa cepat maju karena banyak orang Indonesia tidak merasa memiliki negaranya. Gimana menurut Abang ini? Akhirnya dia mikir diri sendiri. Tapi kalau dia mikir bahwa ini negara saya, ini bangsa kita mau berbuat untuk bangsa kita segala macam, tentu itu balik ke yang tadi Mas Novel bilang kali ya, soal bekerja buat orang lain sebetulnya, buat itu. Tapi ini menarik banget ini Mas. Saya jadi nangkep ya. Kalau dirimu ini kan di luar tuh dianggapnya hitam putih keras gitu ya. Tapi enggak. Ini justru kekuatanmu adalah kesetiaan pada proses, kelihatannya. Nggak semua orang bisa nangkep. Karena itu sangat personal, sangat otentik gitu ya. Dan susah ngejelasin. Cuma kesetiaan pada proses inilah yang menjaga semangat ya. Dan saya jadi belajar hal baru nih. Betul juga. Mungkin balik saya harus belajar sama Abang soalnya. Secara nggak sadar dipraktekin ya, tapi memang saya nggak takut dengan gagal gitu Mas. Nah, jadi itu dahsyat. Saya menikmati prosesnya. Betul. Soal berhasil atau enggak itu soal nanti. Itu kekuatannya Abang di situ. Saya sering melihat orang kemudian ketika gagal merasa kalah. Padahal gagal dalam hal gagal biasa. Karena kita hidup bukan sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lain terus selesai begitu. Banyak hal yang kita lakukan, mungkin kita bisa jalan ke arah yang macam-macam. Kalau kita satu merasa gagal, kita bagaimana kerjaan yang lain gitu. Jadi itu menarik yang Abang tadi. Kalau Mas Novel sendiri percaya nggak bisa Indonesia ini bebas dari korupsi gitu Mas? Sangat percaya sekali gitu kalau lebih gitu. Sangat percaya sekali. Tadi saya sepakat sama Abang. Kita butuh keteladanan. Seringkali orang merasa sulit, merasa nggak bisa. Bahkan banyak pejabat yang merasa bahwa bangsa kita ini orangnya kurang terdidik, kurang etos kerjanya kurang, dan tanda kutip dibilang malas gitu-gitu. Saya sering melihat orang Indonesia banyak hebat-hebat kok. Banyak yang kemudian di negara lain dipakai sebagai tokoh-tokoh utama dalam melakukan sesuatu. Baik itu teknologi, pola pikir, segala macam. Dan itu luar biasa dahsyat. Dan mestinya itu yang diambil. Nah, semangat ini yang perlu sebenarnya Bang. Tapi gimana yang ngajarin gituan Mas ya? Saya tuh waktu SMA kuliah S1 hukum, terus terang hukum tuh bacaan kedua Mas. Bacaan pertama saya sastra. Saya senang banget baca buku sastra, buku kepribadian. Dale Carnegie dulu tuh yang heboh-heboh, lama-lama termasuk seni-seni klasik kayak Tiongkok. Tao Te Ching, Sun Tzu, itu saya suka. Dan kalau boleh jujur, itu bacaan utama hukum yang nomor 2. Dan satu kata kunci di situ ya memang benar, itu soal integritas Mas. Di semua itu. Dan ada satu poin bahkan dibilangnya, gimana mengajarkan integritas. Itu nggak bisa diajarin. Dia harus menemukan itu sendiri. Itu proses yang sangat personal, sangat otentik dari setiap orang. Bisa jadi dari orang tua ke anak pun belum tentu nurut tuh, belum tentu turun. Dan paling mungkin ya memberi contoh aja, lakukan, tidak harus dapat kredit. Kalau ada yang dapat kredit dari situ, kasih. Karena udah cukup gitu untuk dibagikan dan biar dia juga semangat mulai membangun integritasnya sendiri. Nah ini luar biasa ini dirimu nih. Jangan lebih memuji nanti saya jadi lupa diri. Segitu ya kalau saya bayangin untuk gerakan korupsi ya Mas Novel lah ya, yang Bang, kita masih looking up gitu. Tapi justru dalam kerendahan hatimu untuk melayani, nggak perlu harus nongol, yang lakukan yang benar. Itu levelnya level sufi. Enggak lah Bang, berlebihan itu. Berlebihan. Tapi mirip lah. Gini, saya sadar lah, saya di forum media sosial kadang-kala ada dipuji, kadang dihina. Saya biasa aja gitu, nggak penting buat saya. Kenapa? Kalau kita kemudian berharap dipuji, maka kita akan sakit hati kalau dihina.
Tapi kalau kita nggak pernah berharap dipuji, mau dihina pun nggak penting juga gitu kan. Jadi kita akhirnya berbuat saja gitu. Dipuji atau dihina sama aja. Sama aja, nggak penting juga. Ya, tapi yang poin penting adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menjaga kemanfaatan. Tapi apa Mas yang membuatmu bertahan ya dengan segala tantangan itu dan tetap di jalurnya itu? Gimana sih? Cara mencari energinya gimana tuh? Begini Bang, saya pernah kumpulkan kawan-kawan di KPK, kan dulu ada penyidik baru ya, penyidik sendiri KPK. Ada saat di mana KPK itu sedang membentuk penyidik, terus mendidik value segala macam, teknis, taktis segala macam. Saya bilang ke mereka begini, kalian nyidik perkara korupsi, itu jangan benci sama koruptor, nggak usah. Kalian harus cintai dia, sayangi dia. Karena kita sayang sama dia, kita berpikir positif nih, kita mau tolong dia. Caranya gimana? Kalau dia tetap tidak ditangkap, maka dia berbuat korupsi lagi. Korupsi itu berbahaya buat dia, berbahaya buat keluarganya, dan orang lain. Maka tolong dia, caranya tangkap, masukin penjara, diproses, semoga dia insaf, berbuat baik. Gitu Bang. Begitu juga ketika kita tahu orang berbuat korupsi itu, kemudian dia pastinya ambil uang banyak kan. Uang yang diambil itu uang negara yang untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin terutama. Tentunya dalam hal ini konteks masyarakat secara keseluruhan. Maka yang kita lakukan adalah, dan uang hasil kejahatan itu pasti buruk buat dia. Menjadi penyakit, kalau dalam Islam menjadi membawa anak istrinya dan keluarganya itu ke neraka lah gitu kurang lebih. Itu maka itu terbalik ya dengan logika kan kita pengennya wah ini ngaco orang gua benci gitu ya. Dirimu justru kita tolong dia Bang. Dan saya sering bicara sama mereka, bahkan beberapa yang insaf pun merasa bicara sama saya. Kemudian ketika saya kemudian bicara sama mereka ke teman-teman ini bahwa karena kita tolong maka kita ambil hartanya tadi dengan cara yang diatur dalam undang-undang, kita sita untuk kebaikan negara, sehingga dia tidak mendapatkan hal yang berat buat dia. Kan kita nolong dia. Sehingga kita melakukannya santai aja, Bang. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kenapa perlu begitu, Mas? Kenapa? Ini soal tadi, Bang. Yang Abang bilang, bagaimana kita terus mau berbuat, bagaimana bisa konsisten. Bayangkan kalau kita mindset-nya benci, Bang. Seandainya kita kemudian justru melakukan sesuatu dengan benci, yang ada energi-energi negatif, yang ada justru malah perspektif negatif, gagal, kita marah, terus kita melakukannya justru malah berlebihan, jadi salah. Tapi kalau kita melakukannya karena niat baik, itu hal positif semua yang kita dapat. Dan itu akan berpengaruh kepada kesehatan, kepada semangat, kesungguhan, dan banyak lagi yang lain. Saya pernah bertemu dengan seorang pejabat nih, Bang. Pejabat ini, kalau saya disebut nama pejabatnya ya, nama jabatannya, tapi dia pejabat di bagian pemeriksa keuangan gitu, pejabat levelnya cukup tinggi. Dia bilang ke saya, Pak Novel, saya ini sekarang sedang dihinakan. Kenapa? Karena saya dituduh sesuatu begini dan seterusnya. Saya bilang, oke. Saya bilang sama dia, kamu dulu ketika menjabat, ini pertanyaan saya nggak perlu dijawab, saya bilang. Ketika kamu menjabat, yang terjadi kamu sering terima suap, nggak usah dijawab. Tapi kau jawabnya dalam hati. Saya tahu dia sering sebetulnya. Kau sering nggak berbuat maksiat. Maaf, mungkin dia main pelacuran, main perempuan, dan lain-lain. Terus kau bagaimana seterusnya? Mungkin kamu secara sosial yang orang nggak ngerti, kau dihormati. Padahal yang terjadi, kau sedang berbuat yang tidak baik. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang di penjara, yang ada kau malah berbuat baik. Kau nggak bisa berbuat masalah, kau malah ibadah. Kan positif. Di mana letak dihinanya, saya bilang. Nah, dalam perspektif, walaupun kita tidak sedang bicara ada ketidakadilan yang belum tegak gitu kan, yang belum dibenahi, tapi kita bicara dalam perspektif positif dulu. Dan hal begitu akhirnya menjadikan kekuatan. Dan ini penting juga gini, Bang. Kenapa kita perlu berpikir positif tadi? Itu juga berhubungan dengan keberanian, Bang. Kalau kita hanya bicara soal kemarahan, mungkin kita berani marah sama orang yang level di bawah kita. Tapi kalau kita mau nolong, kita tahu lah ada orang sedang mau tercepit atau mau ditabrak kereta api mau lewat. Apapun resikonya kita akan ambil tuh, Bang, upayain, Bang, dengan sungguh-sungguh gitu. Itu akhirnya berkorelasi dengan keberanian dan hal positif lainnya yang kita bisa dapat. Gitulah kurang lebih. Karena nggak ada beban, nggak ada target, jadi nggak ada beban, malah jadi berani ya. Berarti bukan nekat sebenarnya. Bukan nekat. Kita melakukan itu terukur. Itu keberanian yang berangkat dari keikhlasan berarti kan? Iya, betul.
Tapi menarik Bang, kita bicara ini nggak bisa satu kali dalam sesi nih Bang. Kita cari waktu lagi diskusi yang lebih menarik Bang, karena bicara dengan Bang Surya Chandra ini banyak hal yang yang luar biasa dan sesinya sekarang nggak sempet. Tapi terlepas dari apapun, kita selalu berharap ke depan ini negara kita menjadi lebih baik. Dan banyak orang kemudian mau menjaga integritas, mau peduli dan merasa memiliki pada bangsanya ini, dan itu akan menjadi kekuatan. Dan tentunya kita berharap korupsi betul-betul diberantas karena itu menjadi hal yang sangat buruk. Bang Surya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berbincang nanti di lain waktu ya Bang ya. Dengan senang hati. Terima kasih sudah diundang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.